some wonder. Consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Sing how great thou art, how great thou art. Bapak, Ibu, Saudara tamu undangan dimohon untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, karena keajaiban-Mu, karena berkat-berkat yang terbaik dari-Mu. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
semua bersyukur pada Tuhan, saudara, karena kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur Bapa, karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami tahu dan kami percaya Tuhan yang sudah mempertemukan mempelai berdua, Tuhan yang menjodohkannya, bahkan saat ini juga Tuhan yang memberikan kesempatan pernikahannya boleh diteguhkan, diberkati di dalam Tuhan. Tuhan, sekali lagi Engkau yang berkati peneguhan pemberkatan nikah ini. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan firman daripada Tuhan dan untuk melayani peneguhan pemberkatan nikah yang kudus ini, sehingga segala sesuatu dijalankan dengan anugerah dan pengurapan Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami serahkan peneguhan pemberkatan nikah ini dalam pengurapan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Selamat bagi mempelai berdua, juga kedua orang tua. Ya, ini saat yang luar biasa sekali. Saya juga ucapkan ya bersyukur pada Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan, saudara. Ya, kisahnya sih sangat terkenal, tapi saya percaya ada pesan penting untuk mempelai berdua, juga untuk kita semua. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bayu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempat itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah, bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, waktu saya berdoa untuk firman ini, saya rasa Tuhan berikan satu tema, yaitu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, mengandalkan Tuhan. Kalau kita bisa perhatikan saat-saat ini terlalu banyak masalah-masalah yang ada dalam dunia, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan, termasuk masalah-masalah yang ada dalam pernikahan rumah tangga. Dan kadang-kadang membuat orang khawatir, kadang-kadang membuat orang gentar, kadang-kadang putus asa, bahkan kadang-kadang salah langkah, atau bahkan gagal dalam kehidupan. Ada satu yang saya percaya akan sangat memberkati mempelai berdua, tapi kita semua, kalau kita bisa mengandalkan Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa.
Dari kisah ini kita bisa lihat saudara, ya diceritakan pesta perkawinan. Ini menggambarkan pernikahan perkawinan. Harus suasananya itu seperti pesta. Suasananya itu penuh sukacita. Suasananya penuh kebahagiaan saudara. Suasananya seperti itu. Tapi nyatanya di tengah-tengah pesta mereka mengalami masalah yang sangat berat sekali. Yaitu mereka kehabisan atau kekurangan anggur yang menjadi syarat mutlak untuk pesta pernikahan. Zaman dulu kalau orang mengadakan pesta pernikahan, ngundang-undang orang datang, kalau sampai tidak ada air anggur itu dianggap ini apa pesta seperti itu, harus itu jadi syarat mutlak saudara. Ya itu harus. Lah sekarang yang harus saudara itu enggak ada saudara, itu habis saudara. Dan saudara, saya percaya itu membuat mereka itu mengalami pergumulan. Ya karena untuk menyediakan saat itu sulit. Karena itu tempat kecil, desa atau kota kecil lah gitu saudara. Jadi waktu tiba-tiba kekurangan untuk menyediakan itu ya sangat sulit sekali. Dalam kehidupan kita juga bisa sama. Dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa mengalami masalah, bahkan masalah yang tidak bisa kita atasi menurut pikiran kita. Wah gak mungkin bisa. Masalah sakit penyakit, wah kelihatannya itu gak bisa sembuh. Masalah lagi lah rumah tangga, kelihatannya gak bisa diselesaikan, gak bisa dipulihkan. Masalah studi, pekerjaan, keuangan, kelihatannya tidak bisa diatasi lagi usahanya. Atau apapun dalam kehidupan kita, kadang-kadang bisa mengalami seperti itu saudara. Bahkan mungkin di antara saudara yang hadir pun sedang alami masalah seperti pesta ini yang menurut pikiran saudara nggak akan bisa diatasi lagi. Saudara, itu bisa terjadi dalam pernikahan, semua dalam kehidupan selalu ada saudara. Dan hal itu seringkali akan membuat ya seorang itu menjadi gentar. Saudara bisa bayangkan ya kalau saudara saat itu jadi mempelainya yang ada di situ, atau saudara bayangkan saja saat yang harus ada tidak ada gitu saudara. Wah bisa jadi khawatir, bisa menjadi cemas saudara. Wah bisa kalau ya mudah emosi, kadang-kadang mudah marah karena saudara keadaan jadi tegang sekali saudara. Ya dalam kehidupan kita juga bisa seperti itu. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang besar yang kelihatannya tidak bisa kita atasi. Kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita gelisah, hidup sudah nggak bahagia lagi, nggak ada sukacita. Bahkan kalau tidak kebenaran bisa salah-salah bertengkar sendiri. Mungkin bisa saling menyalahkan saat itu. Ini salahnya siapa? Kok bisa? Tidak ada. Mungkin nyalahkan panitia atau nyalahkan ya mempelai laki perempuan, saling menyalahkan. Mungkin mertua dengan mertua saling menyalahkan. Ya kalau tidak hati-hati saudara. Itu kehidupan. Padahal kalau kita bisa perhatikan dari kisah yang kita baca, masalah yang besar yang mereka saat itu sedang takuti itu tidak terjadi. Belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah atau nanti mempelai berdua menghadapi masalah besar sekalipun, kelihatannya tidak bisa diatasi, kelihatannya ini bahaya sekali, belum tentu terjadi. Belum tentu jadi. Yesus selalu berkata jangan khawatir. Ya banyak hal yang kita khawatir itu sebetulnya belum tentu ada, belum tentu terjadi. Dalam kisah ini tadi kita sudah baca, nyatanya tidak terjadi. Yang mereka takutkan, yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Nyatanya masalahnya bisa diatasi dengan baik saudara. Tapi itulah kehidupan ya. Mungkin saudara ada yang ngalami seperti ini juga. Nah kuncinya kalau saya perhatikan di kisah ini adalah belajar mengandalkan Tuhan. Di situ ada Ibu Yesus yang memberi teladan, memberi contoh, memberi arah, mengandalkan Tuhan. Ayat ketiga dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, jadi sudah bingung seperti itu, Ibu Yesus berkata kepadanya atau berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dari kata-kata ini kita petik satu pelajaran.
Ibu Yesus, Maria ibu Yesus mengandalkan Yesus. Masalah ada, kesulitan ada, bahaya ada, tapi dia tahu ada jawaban, ada pertolongan di dalam Yesus. Maka dia tidak cari yang lain, dia cari Yesus. Mereka kekurangan anggur, tolonglah mereka. Jadikan Yesus sebagai pusat ya pertolongan, ya pusat ya penyelesaian, saudara. Mengandalkan Tuhan. Jadi ibu Maria atau ibu Yesus, Maria, tidak dicekam ketakutan, tidak mengalami banyak hal seperti ini karena dia mengandalkan Tuhan. Kita sama. Kalau kita mengandalkan Tuhan, nggak apa-apa. Ada masalah ini, aku nggak bisa mengatasi. Nggak apa-apa, Tuhan bisa mengatasi. Aku nggak punya dana cukup untuk nutup ini, nggak apa-apa. Tidak akan menghancurkan. Aku anaknya Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Tuhan bisa memberkati, misalnya gitu. Ada sakit seperti ini, wah dokter saja sudah sulit. Kalau orang andalkan Tuhan, orang tetap bisa. Nggak goncang, nggak apa-apa. Dokter di atas gelar dokter, lalu datang kepada Tuhan. Itu Maria. Bahkan Maria bukan untuk dia. Maria mulai dorong pelayan-pelayan di situ datang pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Datanglah pada Yesus. Apapun yang dikatakan, petunjuknya apa? Lakukan. Ya, Maria ibu Yesus tahu jawaban dari Tuhan, petunjuk pasti benar. Yang diandalkan adalah petunjuk dari Tuhan Yesus. Yang diandalkan adalah pertolongan dari Tuhan. Yang diandalkan adalah pribadi Tuhan. Sehingga punya langkah yang tepat. Sehingga hatinya tidak goyah. Sehingga sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia. Bahkan kalau saudara pelajari ayat-ayat berikutnya, tadi sudah kita baca, ayatnya sungguh-sungguh saat mereka mengandalkan Tuhan, datang pada Tuhan, minta petunjuk pada Tuhan, berani melakukan petunjuk dari Tuhan, mujizat terjadi. Ternyata yang ditakutkan enggak terjadi. Bahkan saudara, masalah malah jadi ya anugerah yang luar biasa. Karena apa? Mereka itu kalau sampai enggak dapat anggur, bisa nanti diakhiri sangat memalukan. Tapi ternyata tidak sangat memalukan, malah sangat membanggakan. Kenapa? Ketua panitia sampai berkata, biasanya orang kalau nikah yang enak dulu, setelah itu baru yang biasa-biasa. Biasanya gitu. Tidak tahu ini nanti ada pestanya, yang enak dulu, setelah itu yang berikutnya biasa, nasi goreng, mungkin bakmi atau apa, atau gimana, itu biasanya umum gitu. Tapi ini luar biasa. Justru yang terakhir itu yang paling enak. Endingnya happy, endingnya luar biasa bahagia, endingnya luar biasa. Jadi masalah besar malah diubah, akhirnya sukacita besar. Saudara, oh kemenangan, keberhasilan besar, malah pujian, kebanggaan yang luar biasa. Bukan memalukan sekali, kebanggaan yang luar biasa saat mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, saya percaya itu sesuatu bisa terjadi pada siapapun. Saya mungkin saudara semua sudah sering dengar juga. Dulu saya lahir, saya merasa lahir di keluarga kaya gitu. Orang tua saya kaya. Saya hidup saya pikir ya mengandalkan orang tua jaminan. Orang tua bisa membiayai studi saya. Orang tua bisa memberikan modal kalau saya sudah selesai. Bahkan kalau saya nggak punya pengalaman, orang tua saya pengusaha sukses, bisa membimbing, bisa backup, bisa mensupport. Saya pikir hidup saya terjamin karena anaknya orang kaya. Tapi sekali lagi yang namanya hidup, saya ngalami hanya sepele, saudara. Pak Mayutas sudah tahu, rambut rontok, alisnya habis, bulu mata habis, bulu itu saja. Orang tua saya punya uang nggak bisa nolong saya, mengasihi saya nggak bisa nolong saya. Dokter punya kepandian tidak bisa menolong saya. Saya datang pada siapapun tidak ada yang bisa menolong saya. Sampai satu hari saya datang pada Yesus, Tuhan Juru Selamat. Saya dapat pertolongan, saudara. Ya, jadi sekali lagi andalkan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita akan hidup. Ya,
dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Supaya bisa mengandalkan Tuhan, ya satu, undang Tuhan dalam hidup kita. Saudara, undang Tuhan dalam rumah tangga kita. Undang Tuhan dalam studi, kalau saudara sih, pekerjaan, keuangan. Undang Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga saat kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita atasi, tetap ada Tuhan yang bisa mengatasi. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena Tuhan ada dalam keluarga kita. Karena Tuhan ada dalam pernikahan kita. Undang Dia. Kalau ada di antara saudara yang belum undang Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, yang menyelamatkan engkau, yang menolong engkau, saat ini keputusan yang tepat, undanglah Dia. Setiap orang satu kali akan dihadapi masalah yang tidak bisa diatasi, tapi ada Tuhan yang bisa mengatasi. Andalkan Dia, ikuti Dia, percayai firman-Nya, taati firman-Nya, lakukan firman-Nya. Saya jamin saudara akan mengalami kasih karunia anugerah yang luar biasa sekali. Biar ini menjadi pesan untuk mempelai berdua. Saya tidak terlalu panjang lebarkan, sederhana saja. Andalkanlah Tuhan dalam membangun bahtera rumah tanggamu. Jangan andalkan apapun. Semua penting, tapi yang nomor satu andalkan Tuhan. Semua penting sekali lagi, tapi tidak bisa jadi jaminan 100%. Hanya Tuhan yang bisa jadi jaminan 100%. Ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayai Tuhan sungguh-sungguh. Taati petunjuk Tuhan, perintah Tuhan sungguh-sungguh. Maka hidupmu tenang. Gak usah takut apapun. Bahkan kalau saat ini ada yang sedang gentar, andalkan Dia. Gak usah takut. Semua di tangan Tuhan. Datang pada Tuhan. Petunjuknya dipercayai. Nasihatnya, firman Tuhan dipercayai, dilakukan. Sekali lagi saya percaya saudara akan hidup dalam kebahagiaan, dalam kemenangan, dalam keberhasilan. Saya lihat terlalu banyak orang sedikit takut, digoncang, sedikit jadi sakit hati, petengah macam-macam. Kenapa? Gak ngandalkan Tuhan. Tapi saya dapatkan satu hal, saat kita ngandalkan Tuhan, hidup kita kokoh, hidup kita tenang, hidup kita kuat, hidup kita dalam penyertaan Tuhan, hidup kita dalam pertolongan Tuhan. Dan itu anugerah yang besar. Saya tidak perpanjangan firman Tuhan, biar ini menjadi pesan khusus untuk mempelai berdua, tapi khusus juga untuk setiap kami. Apalagi kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah besar, saudara sedang dalam persimpangan, saudara dalam ketakutan, saudara dalam kebimbangan, andalkan Dia, datang pada Dia, minta petunjuknya, minta pertolongannya, taati. Saya jamin, saudara datang ikut peneguhan berkata nikah, tapi saudara akan temukan pertolongan Tuhan. Saudara akan temukan jalan keluar dari Tuhan. Saudara temukan mujizat dari Tuhan yang akan memberkati hidup saudara juga. Saya rasa itu pesan firman Tuhan. Kita sekarang akan masuk acara ikrar janji setia. Mempelai berdua, menikah harus ada ikrar janji tetap saling mengasihi selama-lamanya. Apakah mempelai berdua siap? Siap untuk nyatakan ikrar janji. Kalau siap, silakan Ukta bisa membantunya. Saya beri kesempatan lebih dulu mempelai pria. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Stefanus Wibowo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Elis Mustikawati yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Mempelai pria sudah masih? Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin.
Mempelai pria sudah nyatakan ikrar janji setia, sekarang mempelai wanita. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Elis Mustikawati menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Stefanus Wibowo yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji, amin. Ya, kalian sudah menyatakan ikrar janji setia satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk acara berikutnya adalah penyembatan cincin. Ya, cincin ini, penyembatan ini juga ikatan kalian berdua. Kalau ikrar ada suara yang didengar, nggak ada benda sebagai bukti. Ini sebaliknya, nggak ada suara tapi ada benda yang sebagai bukti. Dibuat dari emas, artinya murni, tulus, murni cintanya. Dibuat melingkar artinya tidak ada ya ujung pangkalnya, selama-lamanya terus saling mengasihi dengan kasih yang tulus dan murni. Saya berikan mempelai pria lebih dulu, kenakan pada mempelai wanita sebagai ya pernyataan kau akan mengasihi dengan kasih yang tulus, murni, selama-lamanya. Kau kasih jadi istrimu yang sah dalam Tuhan. Demikian juga mempelai wanita kenakan pada mempelai pria. Ya, sebagai juga pernyataan ikrar janjimu akan terus mengasihi jadi suamimu yang sah. Kau tulus mengasihinya, mendampinginya sehingga sungguh-sungguh terus dalam Tuhan. Sekarang kita akan datang pada Tuhan. Ya, kalian datang sini untuk ya minta Tuhan berkati, kuduskan. Semua yang hadir kita bangkit berdiri, kita bawa mempelai berdua di hadapan Tuhan. Biar kita mohon Tuhan yang teguhkan, Tuhan yang berkati mereka dengan segala kasih setia. Ya, kedua tangan disatukan, ditaruh di atas Alkitab. Ya. Kami bawa di hadapanmu Tuhan Stefanus Wibowo dengan Elis Mustikawati. Kami percaya Engkau yang mempertemukan dan menjudukkannya. Saat ini juga Engkau yang memberi kesempatan pernikahan mereka diteguhkan, dikuduskan di dalam Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mulai saat ini mereka disatukan dalam peneguhan pernikahan yang kudus. Maka saat ini dalam nama Tuhan Yesus aku teguhkan, aku berkati pernikahan ini jadi pernikahan yang kudus, yang diurapi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Sejak saat ini semua berkat dan kasih yang disediakan Tuhan turun melimpah atas keluarga baru ini, pasangan baru ini. Ya, berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat ya kebahagiaan, berkat-berkat kesetiaan, berkat-berkat rohani, ketaatan pada firman Tuhan, bahkan keturunan, segala berkat-berkat Tuhan turun melimpah dalam keluarga ini, sehingga mereka membangun keluarganya sesuai dengan firman Tuhan, membangun keluarganya mengandalkan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan yang tuntun, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, membangun keluarga Allah yang sukses dan bahagia di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus aku teguhkan, aku berkati pernikahan ini menjadi pernikahan yang dikuduskan, diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
bangkit berdiri, silakan berdiri, kembali ke tempat tadi. Kita akan melakukan acara berikutnya. Ya. Ya, semua jemaat bisa duduk ya kembali. Kita akan masuk acara berikutnya, yaitu membuka cadar. Mempelai laki akan membuka cadar mempelai wanita. Ya, sebagai tanda mereka bukan lagi dua tetapi sudah menjadi satu. Ya, kita akan saksikan saudara mempelai pria membuka cadar mempelai wanita. Ya, mereka bukan lagi dua tetapi disatukan oleh Tuhan. Dan mereka akan diikat dengan tali yang namanya kasih. Sebagai pertanda diikat dengan kasih, mempelai pria mencium mempelai wanita. Sebagai tanda, ya, dua ini diikat dengan kasih, agape, kasih dari Tuhan. Silakan beri tepuk tangan saudara. Ya, ya, sejak saat ini sungguh-sungguh mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Saya undang wakil dari gereja, ya, menyerahkan Alkitab dan akte nikah. Ya, pelajari firman Tuhan, taati firman Tuhan, andalkan ya tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, bisa ditaruh dulu, bisa dibantu. Sekarang mempelai berdua datangi kedua orang tua, beri yahut. Oh, ada nyanyi dulu ya. Kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mempersembahkan pujian. Beri tepuk tangan saudara.
Ya, sekarang mempelai ya datang orang tua, berilah hormat ya, ucapkan ya kata-kata terima kasih, syukurmu. Silakan mempelai laki-laki. Ya, Mama, untuk aku mau minta restu supaya pernikahanku dengan Elis diberkati. Kalau selama ini aku ada salah, tolong dimaafkan dan doakan anakmu ini supaya pernikahannya bahagia. Kalau orang tua bisa memberi sedikit wejangan, nasihat. Ya, Mama mengucap syukur. Tuhan berkati kalian berdua. Supaya hidup kalian selalu rukun. Dan selalu taat akan Tuhan. Berkat Tuhan selalu menyertai kalian berdua. Ya, anak-anak berilah hormat, orang ya sungkem atau sujud. Ya, orang tua berilah doa restumu. Doakan, berkati dengan doa restumu. Supaya berkat Tuhan turun atas anak menantumu. Ya, berbahagialah anak-anak yang dapat doa restu orang tua. Karena doa restu orang tua didengar oleh Tuhan. Dan itu menjadi berkat yang sangat-sangat penting. Warisan harta benda sangat berguna. Tapi tidak bisa menjamin. Sebaliknya jawaban doa, pertolongan dari Tuhan. Itu sudah pasti bisa menjadi jaminan untuk seluruh kehidupan kita. Diberkati anak-anak yang dapat doa restu. Ya, kita bisa petik pelajaran. Jadilah anak yang baik, yang bisa menyadari kebaikan pengorbanan orang tua, yang bisa mengakui kebaikan orang tua, saudara. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan juga berkenan dan Tuhan berkati. Tuhan berkata, kalau anak menjadi anak yang baik, maka diberkati oleh Tuhan. Bahkan diberi umur panjang oleh Tuhan. Itu anugerah yang besar. Ya, setiap kita ya belajar bisa jadi anak yang baik. Kalau ada yang merasa yang tidak baik, kurang ajar dengan orang tua, pulang dari sini datangi orang tuamu, minta maaf, minta pengampunan, minta doa restu, sehingga berkat Tuhan ya akan lebih ya datang melimpah dalam kehidupan saudara. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang Indah Papa. temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Mempelai wanita bisa memberikan ucapan juga. Bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Pak, Ma, makasih udah membesarkan aku sampai segede ini. Elis minta maaf karena Elis banyak ngeyel, banyak bandel, berani sama mama papa. Elis minta restu sama papa mama. Sekarang Elis sudah berkeluarga. Semoga papa mama bisa memberikan restu buat Elis sama Coach Steven. Bisa menjadi keluarga yang bahagia sampai selamanya. Terima kasih ya Pak, Ma. Ya,
Orang tua juga bisa beri nasihat atau wejangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalian ku berkati, ku restui sebagai suami istri yang langgeng, supaya punya anak-anak keturunan ilahi yang baik, yang takut akan Tuhan, dan selalu di jalan Tuhan. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Ya, anak-anak hormati orang tua. Orang tua berkati anakmu dengan doa restumu, dan akan mendatangkan berkat bagi setiap anak. Diberkati anak yang baik, diberkati orang tua yang baik, yang memelihara, yang mendidik, yang memperjuangkan anak-anaknya supaya bisa berhasil, yang memberi doa restu. Kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Baik, acara selanjutnya sebagai bentuk ucapan syukur dari kedua mempelai untuk hari pertama ini menjadi sepasang suami istri di hadapan Tuhan. Kedua mempelai akan mempersembahkan persembahan sulung sebagai ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Baik, saya mengundang kedua mempelai boleh maju ke depan, Stephen dan Elis, untuk bersama-sama mempersembahkan persembahan sulung di hadapan Tuhan. Baik, dipersilakan maju ke depan. Baik, selanjutnya kedua mempelai boleh berdiri menghadap kepada jemaat. Akan ada ucapan terima kasih mewakili keluarga. Adakah? Baik.
Bapak, Ibu, dan tamu undangan sekalian, terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili keluarga besar, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan tamu undangan sekalian yang telah hadir, dan semoga Bapak, Ibu dapat menikmati acara ini sampai selesai, dan kami mohon doa restunya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, saudara, kita sudah selesaikan sebuah acara peneguhan perkataan nikah. Saudara, kita akan maju ke depan. Saudara bisa maju dari sebelah sisi kanan, berjalan ke kiri sambil memberi ucapan selamat pada mempelai berdua. Ya, saudara bisa maju ke depan. Ya, sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Kami sangat diberkati dengan hadirat Tuhan, dengan semua karya Tuhan. Tuhan sudah teguhkan berkati pernikahan ini. Tuhan yang akan terus menyertai pernikahan ini sampai mereka mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Berkati kedua orang tua, mertua, dan berkati semua orang yang sudah hadir di tempat ini, juga yang terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur. Amin. Amin. Mari silakan saudara. Langsung foto sama Pak Bajai. Pak Bajai langsung foto ya. Tante agak geser. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku